Dimulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan membuka sesi tanya jawab hari ini. Pertama-tama, nama saya Fairuzara Hanifah. Di sini saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Salsabila, Niken Putri, Farhan Safaras, dan Nurul Anissa. Untuk pertanyaan yang dipilih, akan dipilih 5 orang menggunakan fitur raise hand. Sesi tanya jawabnya kami buka. Ini udah ada yang raise hand ya, jadi kita cuma pilih 5 orang. Jadi dari pertama Dwi Septa. Ya, saya ingin bertanya. Jadi kan setelah melihat video chapter 12 mengenai materi creating and pricing product, itu di video kan menjelaskan bagaimana sih caranya membuat suatu produk, memperluas produk, dan menghargai suatu produk. Nah, pertanyaannya itu, kenapa perusahaan-perusahaan itu perlu memperluas jenis barang-barang yang mereka jual? Terima kasih. Untuk selanjutnya boleh Halisa. Oke, makasih ya. Nama saya Khalisatu Zahro dari kelompok chapter 14. Pertanyaannya, menurut kalian ada nggak sih barang-barang yang benar-benar dibuat tanpa tiruan? Karena setahu saya barang zaman sekarang tuh hanya niru dan modifikasi. Nah, kalau ada contohnya itu apa? Terima kasih. Selanjutnya Abigail. Oke, terima kasih Feruzara Hanifah. Jadi saya sempat melihat video dari kelompok chapter 12. Di situ dibilang ada cara meningkatkan kenyamanan produk itu lewat teknologi. Sebuah perusahaan dapat memperluas produknya dengan membuat produk lebih mudah diakses dan lebih nyaman menggunakan teknologi. Pertanyaan saya, menurut kelompok chapter 12, seberapa besar pengaruh teknologi terhadap saluran distribusi suatu produk? Lalu yang kedua, setelah banyaknya perusahaan menggunakan teknologi itu untuk memperluas produknya, pastinya akan ada dampak negatif dari penggunaan teknologi tersebut, seperti banyaknya akun-akun palsu dan penipuan lainnya. Bagaimana cara mengatasi dampak negatif dari saluran distribusi melalui teknologi tersebut? Terima kasih. Untuk selanjutnya Asmi. Oke, baik. Terima kasih. Nama saya Azmin Nabila. Yang ingin saya tanyakan adalah, kan ada faktor kunci yang mempengaruhi preferensi konsumen dan itu bisa mempengaruhi ukuran pasar sasaran, yaitu ada kayak demografi, geografi, economic factor, dan social value. Nah, dari salah satu itu kan ada demografi. Demografi yang dimaksud itu yang seperti apa ya? Dan contohnya itu yang kayak apa? Terima kasih. Selanjutnya Najwa. Baik, terima kasih. Nama saya Najwa Saudaherana dari kelompok chapter 10. Jadi di video itu di bagian identifikasi target pasar kan dijelaskan ada dua, yaitu consumer market sama industrial market. Nah, bisa dijelaskan lebih detail perbedaan dari kedua itu? Terima kasih. Oke, pertanyaannya kami sudahi. Sebelumnya, kelompok kami ingin berdiskusi terlebih dahulu. Terima kasih.
Pertama-tama saya akan menjawab pertanyaan dari Dwi Septa. Jadi, kenapa perusahaan-perusahaan perlu memperluas jenis barang-barang yang mereka jual? Karena jika mereka hanya bergantung kepada satu jenis barang, jika barang tersebut kehilangan peminat di pasar, maka perusahaan bisa menghadapi kebangkrutan karena ketergantungan perusahaan akan produk tersebut. Jadi, untuk menghindari hal tersebut, sebuah perusahaan perlu terus memperluas jenis barang yang mereka jual. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah cukup jawabannya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Kalisa. Menurut kelompok kami tidak ada, karena zaman sekarang saat ada ide baru, pasti akan muncul produk yang walau tidak 100% mirip tetapi memiliki kemiripan. Contohnya seperti produk minuman, soda seperti Coca-Cola, Sprite, Pepsi, dan lainnya. Apakah sudah jelas? Oke, makasih. Ya. Mohon tunggu sebentar ya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Abigail tentang seberapa besar pengaruh teknologi ke distribusi produk dan dampak negatif saluran distribusi teknologi. Pengaruh teknologi ke distribusi produk dapat kita lihat melalui proses komunikasi produk ke publik, misalnya promosi dan iklan. Ini dapat kita lihat dapat dilakukan dengan menggunakan media TV, billboard, e-commerce, atau pemesanan, misalnya pemesanan online, terus pemesanan langsung antar media telepon atau delivery order. Dan juga dapat melakukan pembayaran melalui ATM atau e-banking. Hingga proses pengiriman produk misalnya dengan menggunakan pesawat.
Untuk dampak negatifnya sendiri dapat dilihat melalui dampak negatifnya sendiri adalah efek samping dari penggunaan teknologi karena dapat melemahkan sistem pengamanan dan faktor individu. Misalnya penipuan via telepon atas nama sebuah perusahaan atau produk tertentu, ataupun pembobolan rekening via internet dan lain-lain. Dan adapun cara untuk mengatasi dampak-dampak tersebut dapat menjadi tiga, yaitu yang pertama faktor individu, yaitu pelanggan harus waspada terhadap informasi-informasi yang mengatasnamakan perusahaan tertentu karena biasanya yang paling dirugikan adalah pelanggan. Yang kedua, faktor perusahaan. Perusahaan harus membuat sistem pengendalian dan pengamanan secara terpadu yang menjaga keamanan bisnis perusahaan dan juga menjaga keamanan keuangan pelanggan. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, faktor penegakan hukum yang tegas untuk memberikan efek jera. Sekian jawaban dari saya. Apakah jawaban dari saya dapat diterima oleh Abigail? Oke, Nurul, terima kasih atas jawabannya. Ya, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Asmi. Pengertian demografi dan contohnya. Permintaan total untuk produk atau jasa tertentu bergantung pada demografi atau karakteristik populasi manusia atau segmen populasi tertentu. Contoh demografi seperti usia. Beberapa perusahaan menargetkan produk pada kategori di atas, misalnya mainan untuk anak-anak dan program pensiun untuk dewasa senior. Sementara perusahaan mobil menargetkan pasar untuk orang berusia 17 tahun ke atas. Selanjutnya, beberapa perusahaan lain mungkin memecah kategori di atas menjadi segmen yang lebih spesifik. Misalnya, produsen susu untuk anak-anak memecah pasar menjadi dua kategori untuk usia 12 sampai 24 bulan dan untuk usia 2 sampai 5 tahun berdasarkan pertimbangan kebutuhan gizi mereka. Apakah sudah terjawab? Asmi, pertanyaannya? Oke, terima kasih. Sudah. Tes. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Najwa. Pertanyaannya yaitu mengidentifikasi target pasar, ada dua consumer market dan industrial market. Perbedaan dua target pasar tersebut apa? Perbedaan consumer market dan industrial market yaitu pasar konsumen. Ada beberapa pembeli individu di pasar. Keragaman konsumen membuat pasar ini dapat mengambil banyak bentuk, misalnya pasar barang elektronik, pasar produk makanan dan minuman, dan sebagainya. Hanya ada satu atau sangat sedikit pengambilan keputusan yang terlibat dalam pembelian. Volume pembeliannya juga kecil. Kalau pasar industri, jumlah pembelian dan penjualnya relatif lebih sedikit dibandingkan dengan pasar konsumen. Ukuran pembelian sangat besar. Ini baik untuk memenuhi skala ekonomi produksi maupun penghematan biaya pengangkutan. Lebih terkonsentrasi daripada pasar konsumen. Ini karena seringkali ada lebih sedikit pelanggan akhir untuk produk. Lebih fokus pada sisi penawaran. Ada hubungan pembeli-pemasok yang kuat. Seringkali ada banyak negosiasi yang harus dilakukan dalam penetapan harga satuan pasokan produk. Untuk Najwa, apakah sudah puas? Oke, sudah. Makasih, Salsa. Iya, sama-sama. Karena semua pertanyaan sudah terjawab, maka sesi tanya-jawab kelompok kami akan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 12.
Selanjutnya akan ada presentasi dari maksudnya sesi tanya jawab dari kelompok 13. Untuk kelompok 13 apakah sudah siap? Kelompok 13 sudah siap. Oke, bisa langsung dilanjut aja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedan Ramadan, perwakilan dari kelompok 13. Di sini saya akan membuka sesi tanya jawab, dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Untuk Rahma Khairunisa dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahma Khairunisa dari kelompok chapter 9. Di video yang telah disampaikan, kelompok 13 sempat menyinggung tentang penggunaan transportasi. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara mengatur penggunaan transportasi agar efisien dan perusahaan tidak mengalami kerugian? Terima kasih. Oke, terima kasih Rahma. Selanjutnya ada Abraham Liu, dipersilakan. Oke, thank you Jidan. Perkenalkan saya Abraham ingin bertanya. Tadi di distribusi barang via jalur air disebut cocok untuk mengangkut barang yang produksinya massal. Apa yang dimaksud dengan produksi massal dan contoh barangnya? Thank you. Oke, Abraham, terima kasih. Selanjutnya ada Ferrari, dipersilakan. Oke, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ferrari. Pertanyaan saya, alasan digunakannya saluran distribusi dan apa saja hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih saluran distribusi yang cocok. Terima kasih. Terima kasih Ferrari. Selanjutnya ada Sabrina, dipersilakan. Pertanyaan saya kan sempat disinggung tentang penjelasan number of outlets. Kira-kira bisa nggak jelasin ulang tentang number of outlets? Soalnya di bagian presentasinya itu agak terputus-putus dan kurang jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih Sabrina. Yang selanjutnya ada Amanda Safira. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Amanda Safira Putri dari kelompok chapter 10. Izin bertanya, kan dijelaskan juga di materi ini mengenai riset pemasaran atau marketing research ya. Izin bertanya, gimana sih cara si riset pemasaran atau marketing research ini bisa nentuin jenis cakupan distribusi yang maksimal atau optimal gitu bagi sebuah perusahaan? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Sudah terdapat 5 pertanyaan bagi kelompok CH13. Oleh karena itu, kami meminta waktu sebentar untuk menjawab pertanyaan dari kalian. Terima kasih.
Oke, baik. Kami dari kelompok 13 sudah selesai berdiskusi. Dan yang pertanyaan pertama yang akan saya jawab yaitu pertanyaan dari Ferrari. Nah, pertanyaannya alasan digunakannya saluran distribusi dan apa saja hal yang harus diperhatikan dalam memilih saluran distribusi. Yang pertama, adanya tujuan dari saluran distribusi ini adalah agar mampu memudahkan perusahaan dalam menyalurkan barang tersebut, sehingga nantinya barang yang diproduksi tersebut tidak akan menumpuk di gudang dan bisa mengakibatkan kadaluarsa atau rusak. Nah, selanjutnya ada apa saja sih hal yang harus diperhatikan dalam memilih saluran distribusi. Nah, hal-hal atau pertimbangan yang harus diberi dalam jalur distribusi yang pertama ada 4 pertimbangan, yaitu yang pertama ada pertimbangan pasar, pertimbangan produk, pertimbangan perantara, dan pertimbangan perusahaan. Pertimbangan pasar itu meliputi jenis pasar, jumlah pelanggan konsumen, konsentrasi geografis pasar, jumlah dan ukuran pesanan. Yang kedua ada pertimbangan produk, yaitu meliputi nilai unit, persiability atau daya tahan, sifat teknis produk. Yang ketiga ada pertimbangan tentang perantara, itu meliputi jasa yang diberikan perantara, keberadaan perantara yang diinginkan, jika perantara terhadap kebijakan perusahaan. Yang keempat ada pertimbangan perusahaan, itu sumber-sumber finansial, kemampuan manajemen, tingkat pengendalian yang diinginkan, jasa yang diberikan penjual, dan lingkungan. Untuk Ferrari, bagaimana? Apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih Ferrari. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan? Oke, lanjut ke Naupal. Oke, saya Novel Muhammad Akil. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rahma Khairunisa. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatur penggunaan transportasi agar efisien dan perusahaan tidak mengalami kerugian? Oke, pertama itu perusahaan harus menyusun perencanaan yang matang. Ada banyak elemen yang dilibatkan di dalam perencanaan, mulai dari pengadaan barang, penyimpanan barang, hingga pengiriman barang. Parameter-parameter lainnya yang harus dipertimbangkan adalah waktu, kendaraan, dan biaya. Jika seluruh komponen yang dilibatkan dalam perencanaan ini dijalankan secara manual dan terpisah, maka akan sulit bagi manajer untuk mendeteksi masalah, memonitor kemajuan, dan melakukan perbaikan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki sebuah sistem yang dapat mengintegrasikan seluruh proses. Kemudian, menggunakan sistem manajemen transportasi otomatis. Sistem manajemen transportasi otomatis membuat proses pengangkutan dan pengiriman barang menjadi lebih sederhana. Operator akan dapat mengetahui kendaraan mana yang sedang beroperasi, di mana mereka berada, dan kendala apa yang mereka hadapi. Kemudian, selanjutnya itu mengoptimalkan manajemen pergudangan. Operasional logistik tidak dapat berjalan lancar tanpa manajemen gudang yang baik. Penyimpanan barang dan penataan gudang berpengaruh pada proses pengiriman. Oleh karena itu, penting untuk memastikan seluruh barang tertata dengan sangat baik. Seperti simpan barang-barang yang mudah rusak di tempat yang sejuk atau dalam lemari pendingin untuk produk makanan. Letakkan produk-produk dengan permintaan tinggi di area yang mudah dijangkau. Oke, mungkin cukup sekian untuk pertanyaan dari Rahma. Selanjutnya Zaidan Ramadan. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Amanda. Pertanyaannya, bagaimana cara riset pemasaran bisa menentukan distribusi yang optimal buat suatu perusahaan? Oke. Pertama, riset pemasaran dapat dikatakan sebagai penelitian sistematis yang dimulai dari perumusan masalah, tujuan, penelitian, pengumpulan informasi, dan pengolahan data dan interpretasi hasil penelitian. Dengan melakukan riset pemasaran, akan diketahui produk atau jasa yang ditawarkan, di mana produk atau jasa tersebut dibutuhkan, dan kualitas produk seperti apa yang dibutuhkan para konsumen. Dan bisa juga untuk mengetahui seberapa besar permintaan dan potensi permintaan, kapan permintaan tersebut memuncak, dan kapan permintaan tersebut menurun. Dan di dalam riset
pemasaran memiliki 3 fungsi utama, ini salah satunya yang pertama ada evaluating. Fungsi ini digunakan untuk mengevaluasi program-program pemasaran yang telah dilakukan sebelumnya. Melalui fungsi ini, kita akan mengetahui hal apa saja yang sudah berjalan dengan efektif dan apa yang tidak. Fungsi evaluasi juga dibutuhkan ketika perusahaan ingin melakukan peninjauan ulang terkait brand positioning yang dibandingkan dengan produk pesaing. Yang kedua ada understanding. Fungsi ini bertujuan untuk memahami kebutuhan dan keinginan konsumen dengan lebih baik. Untuk menjalankan fungsi ini, riset yang dilakukan biasanya mengenai perilaku dan kebiasaan konsumen serta harapan dan keluhan terhadap produk Anda. Yang ketiga ada pricing, yaitu fungsi ini bertujuan untuk memprediksi kondisi pasar di mana masa yang akan datang ataupun mempersiapkan langkah-langkah preventif terhadap suatu kondisi tersebut. Oke, cukup. Bagaimana, Amanda? Apakah sudah terjawab? Oke, makasih. Untuk teman-teman sekalian ada yang ingin menambahkan? Oke, lanjut. Naupal. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Sabrina tentang number of outlet. Jadi number of outlet itu kan salah satu karakteristik dari retail. Number of outlet itu kayak menjelaskan karakteristik retail berdasarkan jumlah outlet yang dimilikinya. Jadi retailnya itu kayak terbagi menjadi dua. Yang pertama itu retail independen atau kayak skala kecil gitu. Dia itu biasanya jumlah outletnya itu sedikit. Terus juga tidak terlalu besar. Nah, contohnya itu mungkin kayak warung-warung di sekitar rumah kita. Terus yang kedua itu retail kayak skala besar dan biasanya itu dia punya banyak cabang. Contohnya itu mungkin kayak Alfamart, Giant, Transmart, kayak gitu-gitu sih. Mungkin itu doang sih penjelasan dari saya. Ada yang ingin menambahkan? Untuk Sabrina, sudah terjawab apa belum? Sudah, terima kasih. Oke. Lanjut ke pertanyaan terakhir dari Abraham Liu yang bertanya apa yang dimaksud dengan produksi massal dan contohnya. Teknik industri pembuatan barang yang identik dalam jumlah besar dan jangka waktu yang lama, itu yang dimaksud dengan produksi massal. Fokus dari produksi dalam jumlah banyak ini sebagai suatu cara untuk meningkatkan efisiensi produsen dalam melakukan kegiatan produksi yang disesuaikan dengan standar serta prosedur. Dan hal tersebut dilakukan guna menciptakan suatu barang secara banyak dalam satu waktu. Dalam menjalankan proses produksi, sebuah perusahaan akan melakukannya terus-menerus dengan jumlah yang banyak. Dalam pengadaan barang atau produk, selain memakai jasa pekerja, juga memakai kecanggihan teknologi. Salah satu contohnya adalah misalnya pabrik mie instan yang tiap harinya membuat ratusan hingga ribuan bungkus mie instan dengan bentuk, kemasan, rasa, dan kualitas yang sama. Bagaimana, Abraham? Oke, thank you, Dan. Oke, karena sudah 5 pertanyaan, saya perwakilan dari kelompok 13 mengucapkan terima kasih dan lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke moderator, dipersilakan. Terima kasih untuk kelas B. Selanjutnya akan dilanjut oleh kelas C. Mungkin untuk kelas C bisa langsung ke Naya. Makasih Bina, langsung aja tanpa berlama-lama lagi kita ke kelompok selanjutnya yang akan membuka sesi tanya jawab kali ini kepada moderator kelompok. Dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Amanda Amelin Putri dari kelompok 8 chapter 12 akan memimpin jalannya sesi tanya jawab kali ini. Mungkin kelompok kami akan memberikan kesempatan kepada 3 penanya. Mungkin yang ingin bertanya dipersilakan. Oke, untuk pertanyaan pertama dari Develin, dipersilakan untuk bertanya. Suaraku kedengeran nggak? Kedengeran. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatan bertanyanya. Nama saya Develin dari kelas manajemen C. Saya mau bertanya, ini di bagian Anissa dari video, ada ngebahas tentang biaya tenaga kerja langsung. Kalau kita pikir-pikir kan itu mirip sama gaji ya, gaji karyawan. Nah, kira-kira biaya tenaga kerja langsung sama gaji karyawan itu tuh sama nggak sih? Kalau ada bedanya apa? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Develin. Mungkin untuk pertanyaan kedua dilanjutkan untuk Pak Reza, dipersilakan. Kayak di bagian si Rizky ya kalau nggak salah. Saya mau langsung nanya aja, bagaimana sih cara sebuah perusahaan untuk menarik minat para pelanggan gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Mungkin jika ada yang ingin bertanya lagi, ada satu kesempatan untuk bertanya untuk satu penanya. Jika tidak ada, mungkin jika ada yang ingin bertanya nantinya, dipersilahkan. Mungkin sekarang saya akan menampung terlebih dahulu pertanyaan dari Develin dan Fareza. Untuk teman-teman, mohon maaf, saya izin off cam dan berdiskusi untuk jawaban dari pertanyaan teman-teman semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menunggu. Mungkin langsung saja untuk pertanyaan yang pertama dari Develin akan dijawab
oleh Anissa Inayatullah. Terima kasih Manda. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Develin tentang bedanya biaya tenaga kerja langsung dan gaji karyawan. Kan kalau gaji karyawan itu upah tetap yang diberikan oleh perusahaan kepada pegawai setiap bulannya. Meskipun perusahaannya tidak bekerja atau sedang dalam kondisi yang tidak beroperasi, seperti corona kemarin, gaji karyawan tetap disalurkan kepada pegawai. Hal ini berbeda dengan biaya tenaga kerja langsung, karena biaya tenaga kerja langsung tuh kayak misalnya harus lembur dulu, baru dapat uang gitu, kayak biaya tambahan gitu selain gaji, itu namanya biaya tenaga kerja langsung. Tuh, apakah penjelasannya cukup, Ada Develin? Cukup. Terima kasih jawabannya. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih untuk Anissa Inatullah dan terima kasih untuk Devlin atas pertanyaannya. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Fareza mungkin akan saya jawab. Jadi bagaimana cara menarik pelanggan itu? Perusahaan bisa melakukan promosi, misalnya kayak melakukan mengadakan kayak diskon atau misalnya buy one get one, atau perusahaan juga bisa memanfaatkan internet atau media sosial. Kan biasanya orang-orang tuh udah akrab tuh sama media sosial, terus internet kan sehari-hari kita selalu buka internet, media sosial gitu-gitu kan. Nah, jadi perusahaan jadi lebih gampang untuk menggait pelanggan dari situ gitu. Mungkin sekian dari saya jawaban atas pertanyaan Fareza, apakah terjawab? Atau teman-teman ada yang ingin menambahkan untuk pertanyaan Fareza, dipersilakan. Oke, terima kasih. Mungkin saya rasa cukup ya untuk pertanyaan kedua. Mungkin jika ada teman-teman yang ingin bertanya lagi, dipersilakan untuk Baik, terima kasih kelompok 12. Di sini saya akan melanjutkan. Ini saya akan langsung saja tanpa berlama-lama lagi lanjut kepada kelompok selanjutnya. Kepada moderator kelompok dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Inaya udah nyerahin ke kelompok selanjutnya untuk kelompok saya, kelompok 5 yang bahas chapter 13. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wulan Muhammad Reski dari kelompok 5, itu akan membahas tentang distributing product. Untuk video presentasinya sudah di-share juga kan di grup kelas, dan untuk itu di pertemuan ini saya izin memimpin diskusi terkait tanya jawab materi distributing product. Pada teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Ya udah ada masuk pertanyaan dari Siva. Pada Siva dipersilakan untuk membacakan pertanyaannya. Baik, terima kasih Wildan. Adapun pertanyaan saya yaitu dijelaskan pada video presentasi kalian oleh Dela bahwa banyak perusahaan yang melakukan accelerate atau merampingkan saluran distribusi, namun tidak diberikan contoh perusahaan apa saja yang sudah melakukan accelerate tersebut. Oleh karena itu saya izin bertanya,
contoh perusahaan apa saja yang sudah melakukan accelerate atau perampingan dari saluran distribusi tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Syifa. Pertanyaan ditampung dulu ya, nanti baru dijawab. Kemudian ada dari Salsa nih, silakan Salsa untuk pertanyaannya dibacakan. Ya Salsa, pertanyaannya lewat chat. Baik Salsa, ditampung dulu ya pertanyaannya. Kemudian ada dari Anissa atau Naya. Naya silakan pertanyaannya dibacakan. Ya, terima kasih Wildan. Di sini saya akan bertanya, pas yang waktu di YouTube kan ada penjelasan tentang direct channel, tapi saya belum terlalu mengerti tentang direct channel itu. Bisa dijelasin ulang direct channel itu apa? Terima kasih. Oh ya, baik. Naya, ditampung dulu ya pertanyaannya. Sebelumnya ini ada pertanyaan dari Salsa, baiknya dibacain dulu dah biar semuanya tahu ya. Di sini ada, perkenalkan saya Hairunisa Salsabila dari Prodi Manajemen kelas C, izin bertanya pada kelompok 5. Pada pembahasan tipe retail berdasarkan bentuknya, dan di PowerPoint tersebut menyebutkan terdapat 3 jenis dari retail itu sendiri. Nah, sebenarnya apa saja sih yang menjadi tantangan tersendiri dari ketiga jenis retail tersebut, serta menurut kalian tipe retail jenis apakah yang sangat bagus perkembangannya untuk dunia usaha di era seperti ini? Baik Salsa. Baik teman-teman, untuk pertanyaannya kami tampung dulu. Oleh karena itu saya minta waktu untuk diskusi bersama teman-teman kelompok lain. Terima kasih. Baik, sebelumnya saya izin jawab pertanyaan pertama dulu dari Nursifa ya. Untuk jawabannya akan dibacakan oleh Nabila. Pada Nabila dipersilakan. Untuk Sipa dibacakan oleh Dela, kepada Dela dipersilakan. Baik, makasih Bang Wildan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Syifa. Contoh perusahaan yang merampingkan saluran distribusi. Di sini itu merampingkan saluran distribusi gunanya untuk accelerate distribution atau mempercepat distribusi.
Saya kasih contoh misalnya pabrik Erigo. Nah, pabrik Erigo nih punya gudang, yang mana di gudang itu tuh udah ada semua proses tahapan mulai dari produksi sampai ke pick up barangnya ada di situ. Jadi pihak ekspedisi yang bekerja sama Erigo tuh nggak perlu bolak-balik ke gudang untuk mengambil barangnya dan mengantarkan barangnya ke konsumen. Nah, jadi lebih efisien nih. Nah, Erigo tuh udah meringkas semuanya jadi satu tahapan di dalam satu gudang itu. Nah, jadi proses pendistribusian barangnya juga cepat ke konsumen. Apakah udah cukup, Syifa? Kalau mungkin belum, ada yang ingin menambahkan mungkin? Sebelumnya izin dulu mau nambahin dulu nih, ada share screen dikit. Nah, ini untuk contohnya ya Syifa. Jadi Erigo itu selain dia punya warehouse sendiri yang gede, yang cukup gede, dia itu narik semacam kayak ekspedisi. Di sini JNT itu masuk ke warehouse-nya. Jadi secara nggak langsung dia accelerate, artinya mempercepat distribusinya yang tadinya harusnya dari warehouse dianterin dulu ke gudangnya JNT, tapi JNT-nya ini datang ke warehouse-nya Erigo gitu. Gimana sih Pak? Udah cukup menjawab? Oke, baik. Terima kasih Wildan dan Dela yang udah menjawab pertanyaannya. Sudah cukup. Baik, untuk pertanyaan dari Salsa akan dijawab oleh Nabila. Kepada Nabila dipersilakan. Oke, terima kasih Bang Wildan. Untuk Salsa, yang pertama pertanyaannya adalah tantangan dari tipe retail berdasarkan bentuknya. Mungkin tantangan yang pertama itu tantangan dari retail yang berbentuk non-toko atau all shop adalah dari segi harganya. Kompetisi harga yang terjadi di retail non-toko sangat ketat ya. Jadi banyak pengusaha retail yang menjual produk dengan harga yang sangat rendah demi mendapatkan keuntungan. Contohnya aja, misal kita belanja di aplikasi Shopee gitu. Selain melihat kualitas barang dan penilaian dari orang lain, pasti kita melihat barang dari segi harganya. Lalu yang kedua, tantangan dari retail berbentuk layanan adalah cara mempertahankan loyalitas pelanggannya. Terkadang para pengusaha retail berbasis layanan mengabaikan pelanggan lamanya dengan alih-alih akan mudah nih mendapatkan calon pelanggan yang baru. Lalu untuk yang ketiga ada tantangan dari retail berbentuk toko. Itu adanya penurunan konsumsi dan menurunnya daya beli masyarakat yang cukup drastis ya. Untuk saat ini gitu, penurunan ini terjadi karena banyak sebab, yaitu perpindahan ke dunia online, pelemahan kurs rupiah terhadap dolar yang berdampak pada harga jual barang dan bunga kredit yang semakin mahal, sehingga industri retail berbentuk toko harus melakukan penghematan listrik, membatasi produk, dan lebih selektif lagi nih dalam memilih lokasi usahanya. Lalu kalau ditanya perkembangan bisnis retail apa yang perkembangannya sangat bagus di era seperti ini? Bisnis retail yang lebih mengandalkan toko-toko fisik ini semakin tertekan ya, karena adanya perubahan tren belanja yang beralih ke dunia online. Transaksi digital yang terus berkembang semakin memudahkan konsumen untuk mendapatkan barang yang diinginkan tanpa repot keluar rumah gitu. Jadi cuma modal handphone sama kuota internet itu konsumen udah bisa nyari berbagai kebutuhan tanpa perlu mengunjungi toko-toko dengan jarak cukup jauh yang akan menyita waktu, tenaga, dan biaya transportasi. Jadi untuk saat ini berbelanja online ini selain memberikan kemudahan, barang-barangnya juga variatif dan harganya kompetitif. Contoh aja di tahun 2017 perusahaan retail besar Matahari itu terpaksa untuk menutup kedua tokonya gitu karena penjualannya tidak memenuhi target. Dan untuk mengatasinya, kini sudah ada beberapa industri retail yang melakukan efisiensi toko fisik dan mulai menambah ke dunia online. Jadi, kalau misalnya perkembangan yang bagus di era seperti ini, udah pasti bisnis retail non-toko atau all shop. Mungkin untuk Salsa, apakah udah cukup? Atau mungkin dari kelompok 5 ada yang mau ditambah? Udah, bila kata Salsa di chat udah cukup dia. Makasih ya Salsa atas responnya. Kemudian saya izin menjawab pertanyaan dari Naya terkait apa sih direct channel. Nah, direct channel itu kan seperti yang di video presentasi dari kelompok kami nih.
Direct channel itu channel itu kan ada 3 ya, ada direct channel, one level channel sama two level channel. Nah, direct channel itu channel atau saluran yang paling simpel, artinya dia itu dari produsen langsung ke konsumen. Jadi barangnya itu dari produsen langsung ke konsumen, kayak Erigo tadi. Erigo itu dia kan karena warehouse-nya punya sendiri dan punya website juga. Nah, konsumen secara nggak langsung bisa langsung beli ke produsennya, ke Erigo-nya langsung. Jadi nggak ngelewatin, kalau yang paling kompleks kan two level channel ya. Itu ada 2 pihak lagi, yaitu gross agen sama retailer. Nah, di direct channel ini dia nggak ngelewatin 2 pihak itu, artinya produsen bisa berhubungan langsung atau ngejual langsung barangnya ke konsumen gitu. Kurang lebih Naya kayak gitu. Apa udah jawab pertanyaannya? Ya, cukup. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Baik, sekian dari kelompok 5 tentang distributing channel atau chapter 13. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan berakhirnya sesi tanya jawab dari kelompok ini, maka kami serahkan kepada Iga selaku PJ dari kelas. Baik, terima kasih Naya. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada kelompok 5 yang membawakan chapter 10, membawakan chapter 12 maksudnya. Dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Ardianti, perwakilan dari kelompok 5, membuka sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan dan jangan lupa untuk raise hand. Bisa dimulai dari Dela. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Delanita Frilia dari kelas manajemen A. Saya ingin bertanya, perusahaan kan harus mempertimbangkan banyak faktor dalam menentukan kebijakan penetapan harga. Apa aja sih langkah-langkah penetapan harga? Terima kasih. Terima kasih Dela atas pertanyaannya. Bisa dilanjut oleh Bunga. Baik, terima kasih Sabrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Laras Bunga dari kelas manajemen A. Saya ingin bertanya, dalam menciptakan suatu produk baru, seberapa besar sih efektivitas dan pengaruhnya jika kita melihat dari segi tren yang sedang berkembang? Dan apakah produk baru yang diciptakan karena suatu tren tertentu itu akan lama jangka produksinya atau justru malah sebaliknya? Terima kasih. Terima kasih Bunga atas pertanyaannya. Bisa dilanjut, Anissa? Oke, terima kasih Bunga atas pertanyaannya. Mungkin bisa dilanjut Nisa Mawarni. Terima kasih Sabrina. Izin bertanya. Dalam presentasi disebutkan bahwa pemberian diskon memungkinkan perusahaan menarik pelanggan yang lebih memperhitungkan harga dan membebankan harga yang lebih tinggi untuk pelanggan-pelanggan yang kurang memperhitungkan harga. Apakah dengan membebankan harga yang lebih tinggi dapat menarik pelanggan? Dan pelanggan yang seperti apa yang kurang memperhitungkan harga? Terima kasih. Oke, terima kasih Nisa. Bisa dilanjut, Anissa? Baik, terima kasih Sabrina. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Salsabila dari kelas manajemen A. Izin bertanya, dalam menentukan harga produk, misalnya jika ada suatu produk yang harga pasarannya 100.000, namun di perusahaan lain ada yang menjual produk tersebut dengan harga 90.000, dan ini membuat produk di perusahaan tersebut
banyak diminati. Yang ingin saya tanyakan, untuk pemula yang baru membuka suatu perusahaan, bagaimana sih cara menentukan harga produk jika terjadi kasus seperti yang telah saya ceritakan tersebut? Apakah kita mengikuti harga pasaran atau memilih untuk menjual dengan harga 90.000 meskipun keuntungan yang didapatkan tidak banyak dan ada kemungkinan juga produk yang kita jual tidak selaris perusahaan yang menjual harga murah tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Anissa. Bisa dilanjut oleh Eka. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Silviana Putri dari kelas Manajemen A. Pertanyaan saya yaitu, dalam penentuan harga berdasarkan pesaing dijelaskan bahwa terdapat penentuan harga penetrasi dan penentuan harga defensi. Bisa tolong diberikan contohnya barang seperti apa saja yang masuk ke dalam kategori tersebut? Dan untuk penentuan harga penetrasi, dijelaskan bahwa perusahaan dapat menentukan harga yang lebih rendah dari harga pesaing untuk dapat memasuki pasar. Pertanyaannya yaitu, jika menurunkan harga menjadi lebih rendah dari pesaing, apakah tidak akan mengalami kerugian seperti tidak balik modal atau mengalami break-even point? Jika mengalami kerugian atau BEP, bagaimana caranya agar mendapatkan laba? Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Untuk penjelasannya, beri kami waktu sebentar untuk mendiskusikannya. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan Laras Bunga. Seberapa efektivitas dan pengaruhnya jika kita melihat dari segi tren yang sedang berkembang? Pertama, lebih efektif dalam sisi biaya. Dengan mengetahui tren yang sedang berkembang, brand dapat meminimalisir waktu produksi konten mereka serta biaya yang dikeluarkan akan lebih efektif karena mengetahui secara pasti channel mana yang perlu dimaksimalkan dan juga konten seperti apa yang tepat dan disenangi oleh masyarakat. Kedua, membuat brand menjadi lebih mudah terhubung dengan pelanggan. Mengikuti tren terakhir, kita menjadi tahu apa yang diinginkan oleh konsumen dan lewat cara apa mereka ingin terhubung dengan kita. Dengan begitu, kita tidak perlu menerka-nerka keinginan mereka yang terkadang malah membuang waktu dan tenaga. Ketiga, membantu menemukan ide bisnis. Tren yang berkembang akan membantu kita dalam menemukan berbagai ide baru yang menarik untuk mengembangkan bisnis. Karena dengan mengikuti tren,
Kita akan memutar cara yang tepat sesuai tren terbaru agar lebih cepat dan mudah terhubung dengan audiens. Dan apakah produk yang diciptakan karena suatu tren tertentu akan lama jangka produksinya, atau justru malah sebaliknya? Menurut kelompok kami, semuanya itu tergantung pada perusahaan tersebut. Apakah perusahaan bisa membuat inovasi produk dari teknologi yang dikembangkan dan dipasarkan untuk pelanggan yang dirasa sebagai sesuatu yang baru, atau malah hanya mengandalkan produk yang ada. Sekian, apakah sudah cukup jawabannya, Bunga? Sangat cukup dan sangat memuaskan. Terima kasih, Sabrina. Oke, bisa dilanjut? Oke, saya lanjut dengan menjawab pertanyaannya dari Eka. Tadi pertanyaan Eka kurang lebih, jika menurunkan harga dari suatu produk, apakah tidak mengalami kerugian? Dan jika mengalami kerugian, gimana cara mendapatkan labanya kembali? Apabila suatu perusahaan menurunkan harga produknya, perusahaan itu pasti sudah mempertimbangkan banyak hal supaya tetap mendapatkan keuntungan. Apabila perusahaan menurunkan harga produk, tapi malah mengalami kerugian atau hanya balik modal, mungkin perusahaan itu kurang mempertimbangkan banyak hal atau tetap nekat untuk menurunkan harga. Dan solusi apabila mendapatkan kerugian untuk mendapatkan laba kembali adalah menekan pengeluaran di hal lain atau melakukan pengurangan harga yang tidak terlalu tinggi. Dan untuk contoh dari barang seperti apa yang termasuk dalam kategori yang menggunakan penentuan harga secara penetrasi dan defensif itu tidak ada barang tertentu. Semua produk bisa melakukan penentuan harga secara penetrasi dan defensif tergantung dari perusahaannya itu. Bagaimana Eka? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup, jawabannya memuaskan. Terima kasih. Oke. Oke teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa. Bagaimana cara menentukan harga jual produk? Jadi cara menentukan harga jual produk dapat dilihat dari beberapa indikator, minat atau permintaan, dan laba. Gunakan dengan cermat cara tersebut untuk tingkat profitabilitas. Salah satu keputusan yang cukup sulit dihadapi oleh suatu perusahaan adalah cara menentukan harga jual produk. Meskipun kenyataan pada cara menentukan harga jual produk yang digunakan setiap perusahaan sama,
yaitu didasari pada harga pokok penjualan dan harga jual, permintaan, persaingan, dan laba. Namun kombinasi optimal dari seluruh faktor tersebut berbeda sesuai dengan sifat produk, pasar, dan tujuan perusahaannya. Apakah sudah terjawabkan, Anissa? Sudah cukup, terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, izin untuk menjawab pertanyaan Delanita, yaitu langkah apa saja dalam menentukan kebijakan penetapan harga. Di sini ada 6 langkah dalam menentukan kebijakan penetapan harga. Yang pertama, yaitu perusahaan harus memiliki tujuan penerapan. Yang kedua, menetapkan permintaan. Lalu yang ketiga, memperkirakan biaya. Lalu yang keempat, menganalisis biaya, harga, dan penawaran pesaing. Lalu yang keenam, memilih metode penetapan harga. Lalu yang keenam, memilih harga akhir. Apakah sudah terjawab, Delanita? Sudah, terima kasih. Baik. Izin menjawab untuk pertanyaan Nisa. Untuk apakah harga tinggi bisa menarik pelanggan dan pelanggan seperti apa yang kurang memperhitungkan harga? Ini ditunjukkan untuk produk khusus seperti yang kita tahu, produk khusus adalah produk yang ditujukan untuk kalangan tertentu. Contohnya mobil Ferrari yang ditujukan ke kalangan atas dengan harga yang fantastis hingga miliaran. Nah, apakah membebankan harga yang lebih tinggi bisa menarik konsumen? Jawabannya bisa. Sebagai contoh, perusahaan Lamborghini mengeluarkan mobil dengan harga 3 miliar dan Ferrari mengeluarkan mobil dengan harga 2,8 miliar. Nah, konsumen memilih produk mobil buatan Lamborghini. Walaupun harga mahal, namun karena merek yang sudah terkenal, maka konsumen tidak memperdulikan harga. Untuk Nisa, apakah sudah terjawab? Iya, sudah. Terima kasih, Nabila. Ya, terima kasih. Selanjutnya bisa dikembalikan kepada moderator. Baik, karena semua pertanyaan sudah terjawab, saya perwakilan dari kelompok 5 undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 5. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh kelompok 6. Dipersilakan untuk kelompok 6.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang membawakan chapter 13 akan membuka sesi tanya jawab. Dipersilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya mengenai distribusi produk ini. Baik, sudah ada 4 penanya. Mungkin boleh Juliana Balkis. Baik, terima kasih Ega untuk kesempatannya. Saya ada pertanyaan untuk kelompok 6. Dalam mendistribusikan produknya, ada 3 cara pendistribusian yang dilakukan oleh suatu perusahaan, mulai dari direct channel, one level channel, sampai two level channel. Bisa tolong kasih contoh masing-masing perusahaan yang pakai salah satu dari cara di atas, boleh yang di Indonesia. Terus, kalau kamu atau kalian jadi pengusaha dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugiannya, cara mana sih yang bakal kamu pilih dan apa alasannya? Terima kasih. Baik, terima kasih Juliana atas pertanyaannya. Bisa dilanjut Nandita? Baik, terima kasih Ega untuk kesempatannya. Izinkan saya bertanya. Kan di PPT itu dijelasin tentang Internet of Distribution. Nah, pertanyaannya itu, adakah kerugian bagi seorang produsen jika menggunakan distribusi melalui internet? Nah, kalau ada itu apa aja kerugiannya? Terima kasih. Oke, terima kasih Nandita. Bisa dilanjut nih Ibrahim. Oke, sebelumnya kenalin, nama saya Ibrahim dari kelompok 7. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 5, kelompok 6 ya, kelompok 6. Saya ingin bertanya kan di dalam presentasi yang teman-teman berikan itu kan ada yang namanya intensive distribution, selective distribution, dan exclusive distribution. Nah, pertanyaan saya itu perusahaan seperti apa sih yang cocok menggunakan masing-masing dari metode distribusi tersebut? Dan apakah suatu perusahaan itu bisa menggunakan 2 metode yang berbeda dalam memasarkan produk mereka? Itu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibrahim. Next, kita ke Nabila. Baik, terima kasih Ega. Izin untuk bertanya, tadi di awal video dijelaskan bahwa kepuasan pelanggan menjadi salah satu hal yang penting untuk perusahaan distributor. Nah, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana cara perusahaan menangani jika ada komplain dari pelanggan atas ketidakpuasannya? Semisal barang yang diterima pelanggan rusak atau cacat ketika dalam perjalanan. Apakah perusahaan akan mengganti atau bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih Nabila. Terakhir, pertanyaan dari Ilham Herlambang. Oke, jadi saya ingin bertanya, jika kita mendistribusikan sebuah produk ke suatu pasar, terdapat 2 pilihan sistem yang dapat digunakan. Yang pertama, memanfaatkan sistem yang sudah ada, dan kedua, mengembangkan sistem sendiri. Sistem manakah yang sebaiknya digunakan, dan apa saja kekurangan kelebihan masing-masing sistem tersebut? Baik, terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Mungkin kita tampung dulu dan izin minta waktu sebentar untuk menjawabnya.
Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menunggu. Pertama, untuk pertanyaan dari Juliana Balkis akan dijawab oleh Laras Bunga. Baik, terima kasih Ega. Untuk pertanyaan Juliana Bakis akan saya jawab. Juliana menanyakan contoh perusahaan dari setiap saluran distribusi. Untuk yang direct channel atau pendistribusian langsung, saya mengambil contoh yang ada di Indonesia yaitu Sayurbox dan Erigo. Tetapi karena Erigo sudah dibahas oleh kelas sebelumnya, maka saya akan membahas yang Sayurbox saja. Sayurbox itu bisa dikatakan sebagai dia menggunakan direct channel distribution, soalnya dia itu menggunakan petani lokal untuk memanen sayur-sayur dan buah-buahannya gitu loh. Dan juga mereka juga mempunyai tim yang bertugas untuk menyiapkan ekspedisi hingga sampai ke tangan konsumen seperti itu. Nah, untuk contoh yang two level channel distribution, kalau dari kehidupan sehari-hari kita bisa ambil contoh toko furniture gitu. Toko-toko yang biasa kita lihat di pinggir jalan yang menjual furniture seperti sofa, lemari, kasur, dan lain-lain itu merupakan salah satu contoh dari perusahaan atau bisnis yang menggunakan saluran distribusi 2 level gitu. Nah, untuk yang saluran distribusi 3 level itu kita bisa lihat dalam pasar barang konsumsi contohnya adalah pedagang besar dan pedagang eceran. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua, distribusi apa yang akan kami gunakan kalau misalkan kita menjadi sebuah produsen. Saya akan menggunakan saluran distribusi direct channel karena dengan menggunakan saluran ini, kita sebagai produsen bisa berkomunikasi secara langsung dengan konsumen. Jadi kita lebih tahu nih apa yang dibutuhkan dan apa yang menjadi keluhan konsumen gitu. Sehingga segala feedback, masukan, kritik, dan saran itu akan langsung tersampaikan kepada kita dalam rangka improvement untuk supaya tokonya menjadi lebih bagus lagi seperti itu. Apakah sudah cukup, Juliana? Sudah cukup, terima kasih Bunga atas jawabannya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Nandita yang akan dijawab oleh Anissa Salsabila. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan Nandita perihal apakah ada kerugian bagi produsen jika menggunakan distribusi melalui internet. Jika ada, apa saja? Kerugian bagi produsen jika menggunakan distribusi melalui internet yang pertama yaitu biaya awal marketing online cukup tinggi. Meskipun jangkauan untuk mempromosikan barang online sangat luas, namun biaya awal yang dibutuhkan untuk sebuah situs bisa saja tinggi. Semua itu termasuk biaya perangkat lunak yang diperlukan dan hardware, serta biaya untuk pemeliharaan. Namun, semakin banyak masa yang berhasil kamu gandeng, lama-lama biaya iklan juga bisa turun, bahkan tidak perlu iklan. Yang paling penting adalah memaksimalkan usaha di awal untuk membuat lebih banyak orang mengetahui eksistensimu. Yang kedua yaitu tentang kegiatan penipuan. Kerugian terbesar dari pemasaran online merupakan kerentanan terhadap segala kegiatan penipuan. Banyak oknum yang tidak bertanggung jawab ketika memesan barang, namun ketika barang sudah sampai malah membatalkan pemesanannya. Ini cukup merugikan bagi produsen. Dan yang ketiga yaitu tidak bersentuhan langsung dengan klien. Pemasaran online tidak mempunyai sentuhan manusia secara langsung saat pelanggan membeli produk. Hal ini tentu saja akan menghambat prospek pembangunan hubungan yang memainkan peran penting di dalam penjualan konstan. Untuk itu, perlu cara-cara cerdas supaya meskipun transaksi secara online, sebagai penjual tetap bisa menjaga hubungan baik dengan konsumen. Cukup sekian, apakah telah cukup, Nandita? Sudah cukup atas jawabannya. Terima kasih, Anissa. Sama-sama. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu dari Nabila, bisa dijawab oleh Dela. Baik, terima kasih. Pertanyaannya untuk Nabila Yasmin. Saya akan menjawab untuk menangani komplain dari pelanggan perihal cacat barang, kita menyediakan layanan yang namanya retur.
Jadi, jika barang yang diterima customer mengalami kerusakan dalam pengiriman, maka pihak perusahaan akan mengajukan komplain ke pihak ekspedisi. Jika mengalami kerusakan di bagian produksi, akan dikembalikan saldo dalam bentuk e-money sesuai online shop dan tentunya harus disertakan barang bukti. Semisal video ketika melakukan unboxing, lalu barang yang rusak akan dikirim lagi ke gudang perusahaan agar dapat mengklaim pengembalian dana. Apakah sudah terjawab, Nabila Yasmin? Baik, sudah. Terima kasih, Dela. Baik, untuk pertanyaan dari Ilham Herlambang juga yang akan dijawab oleh Delanita. Baik, terima kasih Ilham Herlambang atas pertanyaannya. Saya akan menjawabnya. Jadi di sini sistem yang sebaiknya digunakan tergantung kepada karakteristik produk baru yang akan didistribusikan dibandingkan dengan produk yang didistribusikan oleh sistem yang sudah ada, serta karakteristik dan kapasitas sistem distribusi yang sudah ada itu sendiri. Kelebihan penggunaan sistem distribusi yang sudah ada adalah lebih hemat biaya, sedangkan kekurangannya adalah bertambahnya upaya yang harus dilakukan untuk menyesuaikan antara jadwal dan produksi. Keperluan distribusi dan jadwal distribusi pada produk baru dengan produk lama dan saluran distribusi yang sudah ada. Demikian sebaliknya, untuk pengguna sistem baru relatif lebih tinggi biayanya karena harus melakukan investasi baru, namun lebih mudah untuk melakukan penjadwalan dan pengaturan distribusi karena menggunakan saluran distribusi yang dicatat untuk produk baru. Ilham Herlambang, apakah sudah terjawab? Ya, terima kasih Dela Terima Prilanita. kasih. Saya sangat puas dengan jawaban Anda. Baik, untuk pertanyaan IBAM sendiri akan dijawab oleh saya. Izinkan saya membacakan ulang pertanyaannya, yaitu perusahaan seperti apa yang cocok menggunakan masing-masing dari metode distribusi, dan apakah suatu perusahaan bisa menggunakan dua metode yang berbeda dalam memasarkan produk yang berbeda. Pertama, untuk perusahaan seperti apa yang cocok menggunakan sistem distribusi itu, jika perusahaan itu memproduksi produk konsumen atau produk convenient yang dimana barang-barang yang relatif mudah dipakai dan mudah diperoleh, itu bisa menggunakan distribusi intensif. Karena karena distribusi ini kan mendistribusikan secara luas, baik itu ke pasar swalayan ataupun pasar tradisional. Dan contohnya mungkin di sini seperti perusahaan Unilever yang memproduksi sabun atau odol, di mana produk tersebut itu bisa kita temukan di warung-warung. Dan untuk distribusi selektif itu cocok digunakan untuk perusahaan yang memproduksi merek kelas atas, tetapi tidak terlalu ekstrim seperti distribusi eksklusif. Di sini seperti AC, kulkas, yang dimana tidak semua orang setiap hari butuh produk-produk tersebut. Jadi yang paling cocok digunakannya adalah distribusi selektif. Mungkin contoh perusahaannya itu seperti Polytron atau Philips. Dan untuk distribusi terakhir, distribusi eksklusif. Tujuan dari distribusi eksklusif ini kan menjaga citra merek bergengsi. Nah, jadi perusahaan yang cocok itu seperti perusahaan mobil-mobil mewah, pakaian desainer, atau bahkan merek ponsel seperti iPhone, itu cocok menggunakan distribusi eksklusif. Karena tadi tujuannya untuk menjaga citra merek. Dan untuk pertanyaan, suatu perusahaan bisa menggunakan dua metode yang berbeda dalam memasarkan produk yang berbeda? Bisa. Karena strategi distribusi ini kan bertujuan untuk menyebarluaskan produk atau layanan kepada konsumen dengan menerapkan metode distribusi yang paling efisien.
yang mana untuk memperoleh pendapatan dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Jadi jika produk yang satu adalah produk konsumen, mungkin bisa digunakan distribusi intensif tadi. Dan jika produk satunya lagi adalah produk eksklusif, maka yang paling efisien adalah menggunakan metode distribusi eksklusif. Sekian jawaban dari saya. Apakah sudah terjawab, Ibrahim? Oke, terima kasih Ega, sudah terjawab semuanya dengan sangat jelas. Baik, sekian sesi tanya jawab dari kelompok 6 yang merupakan chapter 13. Dan berakhir pula sesi tanya jawab dari kelas A. Mungkin saya kembalikan ke Sabrina. Oke, terima kasih buat kelas A dan kelas C dan kelas B. Sekian untuk hari ini, pertemuan 15 saya tutup. Makasih yang udah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.